وأصحابه أجمعين ثم أما بعد Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran daripada kitab Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Thayyib yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala sudah menerangkan kepada kita bahwasannya setiap yang namanya kesalahan, kejelekan, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa menghapuskan amalan kebaikannya, bisa menghapuskan amalan kebaikan yang pernah dia lakukan. Bahkan secara umum amalan apa saja yang sudah dibangun oleh seorang hamba dari amalan-amalan saleh, maka ketika dia melakukan sebuah kejelekan, sebuah kesalahan, kita tidak tahu amalan yang mana yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada dalil-dalil yang secara khusus menjelaskan kepada kita, ada amalan-amalan yang khusus yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu kesalahan. Sehingga barakallahu fikum, kita seharusnya senantiasa berintrospeksi atas diri kita, agar kita berupaya sekuat tenaga untuk memperbanyak amalan-amalan saleh dan menjaga hati agar tidak terjatuh kepada pembatal daripada amalan kita barakallahu fikum. Karena sebagaimana kaidah yang sebelumnya telah disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, di antara rusaknya amalan badan itu tergantung daripada amalan yang ada dalam hati. Rusaknya amalan seseorang tergantung apakah adanya riya dalam hatinya, apakah ada ujub dalam hatinya, apakah ada ingin pujian, ingin sanjungan, ingin mendapatkan sebuah kedudukan dalam tujuan daripada dia beramal. Maka barakallahu fikum, inilah yang menentukan apakah amalan anggota badan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung pada amalan hati barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita masuk masalah yang berikutnya. Sebagaimana yang pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan daripada ada sebuah pertanyaan, fa in qila, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, maka jika dikatakan fa idza taba hadha hal ya'udu ilaihi thawabul amal, maka jika seorang hamba itu bertaubat dari kejelekan yang dilakukan, dari dosa yang dilakukan, hal ya'udu ilaihi thawabul amal, apakah mampu mengembalikan pahala dari amalan tersebut? Mampukah amalan dari amalan yang telah terhapuskan tersebut ketika kita bertaubat, apakah pahalanya bisa mampu kembali disebabkan karena taubat? Sekarang sudah masuk sebuah amalan baru, yaitu amalan taubat. Nah, sekarang min fadlikum butuh juga konsentrasi yang serius, karena jawabannya adalah secara tafsir, secara terperinci yang akan dibawakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Jadi sekarang Imam Al-Qayyim akan membawakan beberapa pendapat terkait dengan pertanyaan ini. Jadi jika seorang melakukan kejelekan, apakah amalan kebaikannya tersebut, jika dia bertaubat daripada dosa kejelekan yang dilakukan, apakah amalan kebaikan itu bisa kembali pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya ataukah tidak? Baik. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, qila, dikatakan, ini maksudnya ada sebagian pendapat yang mengatakan, Jadi Imam Al-Qayyim mengumpulkan semua pendapat para ulama yang membagi
ya, ada beberapa pendapat. Di sini insya Allah disebutkan dua. Ya, pembagian untuk menjawab pertanyaan ini. Qila, dikatakan, pendapat yang pertama. In kana qad amilahu li ghairillahi ta'ala, jika seorang hamba melakukan sebuah amalan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia beramal memang niatnya sudah bukan karena Allah Subhanahu wa taala dalam amalan tersebut. Ya. Wa awqa'ahu ya bihadhihi niyyah. Dan inilah tujuan ya, ataupun dan inilah niatnya. Ya, jadi niatnya beramal bukan karena ya Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ada selain Allah. Misalnya sholat, dia sholat tapi karena ingin dipuji, karena ingin dilakoni sebagai seorang ahli ibadah, seorang alim, ataupun amalan yang lainnya. Nah, baik. Fa'innahu, maka jika seperti ini kondisinya, ya, la yanqalibu salihan bitaubah. Ya. Maka ya taubatnya itu tidak akan mampu merubah amalannya menjadi amalan yang saleh. Ya, ini pendapat yang pertama. Ya. Jika seorang hamba melakukan kejelekan, ya, kemudian dia bertaubat di atas kejelekan tersebut, maka tetap tidak akan mengembalikan ya amalan ya yang sudah dihapuskan ataupun amalan yang telah dia terjatuh kepada kejelekan tersebut. Ya. Bal hasaba taubatu an tamahu anhu iqabahu. Ya. Akan tetapi ya taubatnya itu ya hanya sekedar menghapuskan hukumannya saja. Ya, dipahami ya? Jadi Allah memaafkan. Dia sholat, tapi dia muncul riya dalam sholatnya, ataupun memang sejak awal dia sudah riya untuk sholat. Ya. Amalannya, pahalanya tidak akan tetap kembali karena dia bertobat. Namun dia tidak akan ya, berdosa karena Allah memaafkan, karena dia bertobat. Ya. Tapi nggak dapat pahala. Nah, seperti itu gambarannya. Ya. Nah, dia nggak dapat pahala, ya, tapi dia dimaafkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubatnya tersebut. Ya. Fayasiru la lahu wa la alaihi. Ya. Nah, sehingga ya, amalan tersebut ya tidak dinilai ya, baginya dan tidak pula menjadi dosa. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya. Amalan salatnya tadi yang sejak awal dia muncul dari riya, tapi setelah itu dia bertaubat daripadanya, dia tidak berdosa karena ditutupi dengan taubat, tapi pahalanya dia tidak dapat. Ya, baik. Ini gambarannya apa? Ketika sejak awal dia beramal karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala, hatinya rusak karena riya. Kemudian dia bertaubat, maka Allah maafkan dia, tapi pahalanya tidak didapati. Barakallahu fiikum. Wa amma in amilahu lillah, adapun jika dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala khalisan, ya, dia ikhlas, betul-betul beramal, dia salat itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Thumma 'arada lahu 'ujbun wa riya'un aw tahaddatsa bihi, ya, kemudian barulah di tengah-tengah salat ya muncul ya yang namanya ujub, yang namanya riya, atau setelah sholat dia ceritakan amalannya, atau setelah dia beramal dia ceritakan amalan tersebut. Ya mungkin dia sholat malam, sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Ya. Kemudian ketika esok harinya dia ceritakan. Ya. Nah, dalam keadaan dulu ketika dia sholat dia ikhlas karena Allah. Tapi setelah itu selesai amal ibadahnya, dia ceritakan. Ya, antum semalam tahajud enggak? Oh, enggak. Alhamdulillah ada tahajud. Ya. Masya Allah enak sekali tahajud. Tujuannya untuk agar Masya Allah ini si fulan, Masya Allah bangun malam sholat tahajud. Ya.
Terkadang sering juga kita dapati mungkin pesan-pesan WhatsApp dari grup-grup keluarga, ya. Maksudnya baik, misalnya jam 1 dia WA di grup, ayo bangun sholat tahajud, ya, maksudnya baik, ya. Namun, ya, ketika muncul dalamnya riya, setelah itu muncul adanya riya, dalam keadaan awalnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai sholatnya, ikhlas karena Allah, kemudian baru muncul yang namanya riya. Nah, ya. Thumma taba min ba'di dzalika wa nadima. Kemudian dia sadar, ya, akan riyanya itu muncul daripada ibadahnya, akhirnya dia bertobat, ya. Dan dia menyesal, nadima, ya, dia menyesal atas perbuatannya tersebut. Fahadha qad ya'udu lahu thawabu amalihi wala yahbitu, ya, maka, ya, akan kembali, ya, pahalanya terhadap amalan tersebut dan tidak terhapuskan, ya. Jadi terbedakan, ya, antara sejak awal dia riya tidak akan kembali pahalanya, tapi dimaafkan dosanya karena dia taubat. Kedua, sejak awal memang dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi di tengah-tengah ataupun di selesai dia sholat dia muncul riya di dalamnya, ya. Maka, ya, kemudian dia bertaubat, maka amalannya dihapuskan oleh Allah, atau apa amalannya, dosanya dia maafkan oleh Allah, dosa dia tersebut dimaafkan oleh Allah, dan pahalanya tetap kembali, ya, kepada dirinya. Barakallahu fikum. Wa qad yuqal, dan terkadang dikatakan juga, nah ini berbeda lagi pendapat, ya. Terkadang dikatakan innahu la ya'udu ilaihi, ya, sesungguhnya pahala daripada amalan tersebut tidak kembali, ya. Ini di pendapat yang sejak awal dia ikhlas, ya. Pendapat yang pertama dia katakan kembali, pendapat yang kedua tidak kembali, ya. Bal yasta'niful 'amal, ya, bahkan dia harus mengulang, ya, mengulang kembali amalannya tersebut, ya. Kalau mau pahalanya itu kembali, artinya dia diulang, dimulai dari awal, amalan dibangun lagi di awal kalau ingin mendapatkan amalan pahala ini, ya. Nah, ya, ini diantara pendapat-pendapat yang disebut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Baik. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wal mas'alatu mabniyatun ala aslin, ya, dan persoalan ini, permasalahan ini, ya, dibangun di atas sebuah prinsip, ya. Jadi terkait dengan munculnya, ya, penyakit-penyakit hati tadi, contohnya riya dalam sebuah amalan, sebenarnya itu hasil daripada permasalahan yang inti, sehingga ini menjadi apa? Kias, ya, menjadi kias daripada sebuah masalah yang inti, sehingga para ulama yang berpendapat tadi sebenarnya bersumber dari masalah yang akan disebutkan ini. Apa masalah itu? Yang bersumber dari masalah, dari fondasi ini, asas ini, landasan ini. Apa dia? Wahuwa, ya, anna riddata, ya, dari permasalahan tentang riddah, tentang kemurtadan, ya. Sesungguhnya seorang yang murtad, hal tahbitul amal bimujarradiha atau la yuhbituhu illa bil mauti 'alaiha, ya. Permasalahan ini muncul dalam hal permasalahan seorang yang murtad. Murtad artinya keluar dari Islam. Dia sudah berislam, kemudian dia keluar daripada Islam. Apakah membatalkan amalan seluruhnya yang pernah dia lakukan ketika dia berislam? Apakah membatal seluruh amalannya ketika dia murtad? Ya. Atau la yahbitu, atau tidak menghapuskan, tidak membatalkan amalannya illa bil mauti 'alaiha, kecuali ketika dia mati dalam keadaan murtad tersebut. Artinya apa? Ya. Permasalahan ini dibangun ke atas permasalahan yang dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah kemurtadan. Ya. Seorang yang murtad, apakah ketika dia berislam dulu, ya, ketika dia murtad itu akhirnya menghapus semua amalannya?
Semenjak dia keluar dari Islam, amalan-amalan soleh yang dilakukan ketika dia Islam itu semua terhapuskan atau tidak terhapuskan selama dia ada kemungkinan kembali kepada Islam. Jadi tidak dihapuskan selama dia masih hidup karena ada kemungkinan dia kembali kepada Islam. Dihapuskan kalau dia mati di atas kemurtadan. Itu jelas kan? Nah, bisa dipahami ya gambarannya? Nah, ya. Fiha lil ulama'i qawlan mashhuran wa huma riwayatan 'an al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka barakallahu fikum, ya pembahasannya ya itu diambil dari dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama dari dua riwayat yang datang dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi sekarang akan diberikan jawabannya lagi. Ya, terkait dengan masalah riddah ini. Ya, kembali terkembang dua jawaban. Ya. Faedahnya apa? Yang bisa kita ambil masalah riya. Ini masalah yang disamakan dengan hukumnya ataupun istinbatnya, pengambilan hukumnya dari masalah riddah, kekufuran, kemurtadan. Ini yang ingin digambarkan kepada kita oleh Imam Al-Qayyim. Artinya jangan main-main masalah riya ini. Walaupun riya tidak mengeluarkan dari Islam, tapi hukumnya itu diambil daripada kasus-kasus orang-orang yang murtad. Ya. Pendalilannya diambil daripada kasus-kasus orang yang murtad. Ya. Riya, syirkul asghar, syirik kecil yang memang tidak mengeluarkan seorang daripada keislaman, tapi hukumnya dibangun di atas perkara-perkara orang yang kufur keluar daripada Islam. Artinya masalah riya berbahaya, sangat mengerikan. Nah, apa dua pendapat ini? Fa'in qulna, ya, kalau kita mengatakan pendapat yang pertama, kalau kita mengatakan kepada Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, tuhbitul amal binafsiha. Ya. Murtad itu menghapuskan amalannya sekaligus. Ya, semuanya. Ya. Famata aslama ista'nafa al-amal. Kapan saja dia masuk ke dalam Islam, ya, kalau dia kembali kepada Islam, dia harus mengulang, ya, mengulangi amalannya, beramal kembali. Ya. Nah, jadi pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya terhapus amalannya. Ya, semua amalan yang sudah dibangun ketika dia masih Islam dulu, semuanya terhapus karena dosa kemurtadan. Walaupun dia setelah itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kembali lagi pahala-pahala yang sudah dibangun dalam keadaan Islam dulu. Ya, tapi dia harus mengulang kembali, membangun kembali, ya, amalannya. Wa batala ma kana qad amila qabla al-Islam, dan batallah, ya, semua apa-apa yang telah dia lakukan, dia amalkan sebelum, ya, dia, ya, berislam. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, semua amalannya akan dihapus. Dia harus bangun kembali amalan itu kalau dia masuk lagi ke dalam Islam. Nah, wa in qulna, dan pendapat yang kedua, ya, kalau kita mengatakan la yahbatul amal illa idza mata murtaddan, ya, tidak akan membatalkan amalan, ya, kecuali dia mati dalam keadaan murtad. Ya. Famata 'ada ila al-Islam 'ada ilaihi thawabu 'amalih. Ya. Maka kapan saja dia kembali kepada Islam, maka akan kembali pula segala pahala daripada amalannya yang dia lakukan dulu ketika dia Islam, terus murtad, tidak menghapuskan amalan dia ketika dia kembali lagi kepada Islam. Ya, jadi dia tidak perlu mengulangi amalan yang telah dulu dia lakukan. Ya, amalan tersebut tetap kembali kepada dirinya karena dia kembali lagi kepada Islam. Nah, wa hakadha al-'abdu idza fa'ala hasanatan thumma fa'ala sayyi'atan tahbituha. Demikian juga seorang hamba, ini seorang hamba muslim, ya. Demikian juga seorang hamba jika dia melakukan
kebaikan, kemudian dia melakukan kejelekan, tahbituha, dan membatalkan amalan kebaikannya. Barakallahu fikum. Ya. Thumma taba min tilka sayyi'ah, kemudian dia bertaubat ya dari kesalahan-kesalahannya tersebut. Hal ya'udu ilaihi thawabu tilka al-hasanatil muqaddimah, apakah kembali pahala kebaikan tersebut yang telah dia lakukan di masa yang lampau, di masa yang silam? Yakhriju ala hadzal asl. Maka jawabannya dari ini, istinbat pengambilan hukum dari seorang hamba muslim yang tadi, itu diambil daripada fondasi ataupun landasan ini, dari asas, dari gambaran peristiwa kasus daripada seorang yang murtad. Ya. Difahami insyaallah. Kita sudah mendapatkan dua gambaran. Ya. Yang gambaran ini diambil daripada ya kasus kemurtadan. Yang kasus kemurtadan ini diterapkan oleh ulama pada kasus seorang muslim yang melakukan kesalahan, kemudian dia bertaubat. Apakah kembali pahalanya atau tidak? Ya. Apa dari pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama mengatakan seorang yang murtad tidak akan kembali amalannya kalau dia masuk Islam, akan tetapi dia harus mengulangi amalannya. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan kalau dia murtad, ya, kemudian dia kemudian dia bertaubat dan masuk kepada Islam, kembali lagi amalan pahalanya. Ya. Yang dulu dilakukan pada Islam, ya, karena taubatnya tersebut. Lalu demikian pula seorang hamba yang dia melakukan kesalahan. Ya. Ada pendapat yang mengatakan kesalahannya itu dari sebab kesalahannya itu, kemudian dia bertaubat, tetap pahala itu tidak akan kembali karena kesalahan tersebut. Pahala itu tidak akan kembali kepada dirinya. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, seorang muslim yang melakukan kejelekan, kemudian dia bertaubat, pahalanya tetap kembali. Ya, pahala tetap kembali kepada dirinya. Ya, jadi pada kalimat ini, ya, pada penjelasan ini, Syekh ingin menggambarkan bahwasanya masalah riya yang dilakukan oleh seorang muslim itu rupanya hukumnya diambil pada kasus murtad. Kasus kemurtadan. Yang seorang muslim harus berhati-hati. Permasalahan riya, permasalahan yang mengerikan. Nah, ya, bukan riya saja. Ujub tadi yang kita wakilkan saja pada riya agar mudah dipahami. Ujub dan menceritakan ya amalannya kepada orang lain dengan tujuan yang tadi. Nah, baik. Jadi sudah terlihat dua jawaban. Nah, sekarang Imam Al-Qayyim ingin mencari mana yang rajih. Ya, mana yang rajih? Tadi sudah tergambarkan dua pendapat, ya, yang diambil dari kasus murtad. Baik. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa lam yazal fi nafsi min hadhihi al-mas'alah." Dan ya, terus menerus, walam yazal, terus menerus fi nafsi, pada diriku masalah ini. Artinya aku terus memikirkan ya pada diriku masalah ini. Artinya apa? Al-Imam Al-Qayyim betul-betul ingin meneliti masalah ini mana yang kuat, karena terkait dengan amalan seorang muslim. Mana pendapat yang kuat? Karena ini terkait dengan pengorbanan perjuangan seorang muslim yang sudah membangun amalnya dengan capek, dengan lelah. Apakah akan tersia-siakan karena suatu kesalahan? Ya. Dalam keadaan dia sudah bertaubat pada masalah itu, pada kesalahan itu, atau memang harus demikian? Harus dia merelakan semua pahala yang telah dari amal-amal yang telah dia lakukan tersebut? Ya, karena ini konsekuensinya. Maka ini membuat ya Al-Imam Al-Qayyim mencari yang mana pendapat yang terkuat. Ya. Walam azal harisan ala sawabi fiha, dan aku terus ya bersemangat berjalan di atas yang benar dalam masalah ini. Maksudnya apa? Imam Al-Qayyim betul-betul ya serius dalam masalah ini, mencari mana yang benar. Dan seperti inilah para ulama sunnah. Ya, mereka ketika mendapat sebuah permasalahan,
tidak membiarkan kepada umat. Oh, ada pendapat ini, silakan ambil yang mana yang menurut antum ya suka. Nah, ya. Karena selain daripada ulama sunnah, ulama usul, ulama udhalla, ulama al-bid'ah, mereka karena khawatir terjadi gesekan di masyarakat, khawatir ini dan itu, khawatir nanti dia ya ditahdir, khawatir dia nanti ditinggalkan oleh umatnya, sehingga ketika ada permasalahan ini dia paparkan khilafnya, tapi dia tidak mau mencari yang rajihnya, tidak mau memberikan yang rajihnya. Dia serahkan kepada umat. Yang namanya umat pasti akan mencari dengan sesuai hawa nafsunya. Ya. Oh, ini yang mendingan lah. Kalau ini kan permasalahan khilaf, sudah cari yang kondisinya ketika itu mudah. Oh, ini yang lebih mudah bagi saya, lebih enak bagi saya, lebih logis bagi saya. Nah, ini berbahaya, ikhwan fillah rahimakumullah. Apalagi dalam masalah-masalah yang bisa konsekuensinya menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa barakallahu fikum. Nah, maka Imam Nawawi mengatakan, saya terus-menerus memikirkan, saya terus bersemangat untuk mencari yang mana yang rajih, yang akan saya sampaikan, yang akan saya dakwahkan, yang akan saya fatwakan kepada umat. Dan sekian pendapat para ulama dan ijtihad mereka, mana pendapat yang rajih barakallahu fikum. Nah, kemudian barakallahu fikum, ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, wa ma ra'aitu ahadan syafiya fiha, ya, maka tidaklah aku melihat ya seorang pun telah mencukupi pada masalah tersebut. Artinya ya, beliau belum sampai melihat ada ya seseorang yang bisa mencapai puncak mendapatkan kebenaran daripada masalah ini, ya, mencukupi memberikan sebuah solusi daripada masalah ini, sehingga beliau betul-betul serius. Ya, tentunya ini kisah di masa beliau, kondisi ketika beliau di masa tersebut. Beliau masih ketika itu belum mendapati ada ulama yang membahas masalah ini, yang mencari yang mana yang rajihnya ketika itu, sehingga beliau ingin serius memperhatikan masalah ini sehingga menjadi jawaban yang tepat bagi umat. Nah, walladhi yadhhabu li wallahu ta'ala a'lam wa bihi al-musta'an wa la quwwata illa billah. Maka yang nampak, yang jelas bagiku, ya ini mulai beliau mengambil sebuah pendapat yang rajih. Yang nampak bagiku, ya, wallahu ta'ala a'lam wa bihil musta'an, dan kepada Allah kita memohon pertolongan, wala quwwata illa bihi, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Sebelum berfatwa, nah ini contoh dari para ulama, beliau betul-betul menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan lisannya. Beliau gantungkan ini semua kebenaran, yang jika memang ini sebuah kebenaran, ini datangnya dari Allah, berkat pertolongan Allah, berkat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pendapat beliau? Ya, ini pendapatnya Masya Allah. Ya, annal hasanat was-sayyi'at tatadafa'u wa tataqabalu. Ya. Sebelum Imam Al-Qayyim ingin menjawab pendapat yang rajih, beliau memberikan muqaddimah, memberikan gambaran, membuka akal sehat, ya, membuka fitrah kita dulu. Ya, Masya Allah, thariqah ini ya, kita betul-betul seperti apa ya, diramu, kemudian disuapin, ya, disuapin sama Imam Al-Qayyim. Jadi nggak langsung diberikan bumbu-bumbunya, masak sendiri. Ya, ya, ini Imam Al-Qayyim. Ya, sehingga beliau memang dijuluki sebagai ya, doktor di bidang kesehatan fisik, juga doktor di bidang kesehatan rohani. Masya Allah. Ya. Kata beliau, sesungguhnya kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan itu tatadafa'u. Mereka itu saling dorong mendorong. Ya.
wa tataqabalu, mereka itu saling berhadapan. Artinya apa? Kebaikan dan kejelekan itu sekarang kita adu, sedang berlawanan mereka. Ya. Seorang hamba, ya, kebaikan yang dia lakukan, kebaikan demi kebaikan yang dia lakukan, dan kejelekan yang dia lakukan itu sedang diadu. Menang yang mana? Maksudnya, siapa yang lebih dominan dalam diri seorang hamba, dalam kehidupannya? Lebih banyak kejelekannya atau lebih banyak kebaikan yang dilakukan pada seorang hamba tersebut? Sehingga saling dilihat, ya, saling melawan, saling beradu ini. Ya. Wa yakunu al-hukmu fiha lil ghalib. Ya. Dan ya, karena timbangan daripada ini, ya, dilihat mana yang banyak, mana yang menang, kebaikan yang dilakukan hamba atau kejelekan. Inilah yang akan menjadi penentu hukum, ya, pada masalah ini, ya. Nah, adalah siapa yang lil ghalib, siapa yang lebih dominan dari amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, ini kaidah yang beliau sampaikan untuk akan capai kepada pendapat teknologi. Ya, jadi yang pertama yang digambarkan kepada kita, para hamba tadi lebih dominan mana yang dilakukan dalam kehidupannya? Kejelekankah ataukah kebaikannya? Lebih mana amalan itu yang diterima oleh Allah, yang amalan itu menjadi amalan saleh, lebih banyak mana daripada dosa yang dilakukan. Nah, wa huwa yuqahirul maghlub, ya. Yang menang akan menguasai yang kalah. Ya. Wa yakunu al-hukmu lahu hatta ka'anna al-maghluba lam yakun. Ya. Hukum itu akan diputuskan, ya, bagi, ya, yang menang. Ya. Ini contoh, bagi yang menang, sehingga yang kalah itu tidak akan pernah terjadi. Maksudnya apa? Ketika seorang hamba itu lebih dominan kebaikan amalan saleh yang dilakukan, maka seolah-olah bagi dirinya kejelekan itu tertutupi. Seolah-olah dia tidak pernah melakukan kejelekan pada dasarnya. Ya, karena apa? Karena taubat tadi. Jangan lupakan taubat, ya. Jangan lupakan taubat. Ini sudah masuk dalam permasalahan taubat. Ya. Jadi seorang hamba melakukan kejelekan, ya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apakah amalannya itu akan kembali kepada dirinya? Amalan yang dulu pernah dilakukan amalan saleh akan kembali kepada dirinya ataukah tidak? Maka dilihat dominan mana, banyak mana yang dilakukan. Apakah amalan saleh yang banyak dilakukan? Jika amalan soleh yang banyak dilakukan, satu kesalahan ini, sedikitnya kesalahan yang dilakukan itu akan tertutupi dengan banyaknya amalan-amalan soleh yang dibangun. Kemudian dia di amalan kejelekan itu dia bertaubat. Kemudian taubat itu akan terus, ya, mengiringi, mendukung daripada, ya, amalan-amalan soleh itu akan mendukung taubatnya, sehingga barakallahu fikum, kejelekan kesalahannya itu akan tertutupi dan amalan solehnya terus akan mendapatkan pahala karena taubatnya tersebut, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa idza ghalabat 'ala al-'abdi al-hasanatu dafa'at hasanatuhu al-kathiratu sayyi'atihi. Apabila, ya, kebaikan seorang hamba itu menang, ya, maka kebaikan tersebut, kebaikan yang banyak itu mengangkat kejelekan tersebut, mengusirkan, mendorong keluar kejelekan tersebut maksudnya. Sebagaimana kita jelaskan tadi, ya, apabila kebaikannya banyak dilakukan, amalan soleh yang banyak dilakukan akan menghapuskan kejelekan tadi karena dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba min as-sayyi'at, ya, tarattaba ala taubatihi minha hasanatun kathiratun, ya, maka kapan saja dia bertaubat dari kejelekan tersebut, ya, maka akan bermunculanlah, ya, di atas taubatnya itu daripada kebaikan-kebaikan yang banyak. Waqad turba wa tazidu ala al-hasanati allati habitat bisayyi'ah,
Ya. Dan terkadang justru dengan taubatnya ini, Masya Allah, dengan taubatnya ini akan terus terpelihara pahalanya tersebut, dan bahkan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang dilakukan tadi, ya, yang telah menghapuskan daripada kejelekan. Sekarang Al-Imam Ibnu Qayyim yang menggambarkan begitu agungnya sebuah amalan yang namanya taubatan nasuha, amalan taubat. Seorang hamba, ya, dalam kehidupannya dia banyak melakukan amal saleh, kemudian dia terjatuh kepada kesalahan, ya, maka dia bertaubat atas kesalahan tersebut, ya, sehingga amalan yang pernah dia lakukan tidak ada yang gugur, tidak akan menjadi gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang dominan amalan saleh yang dilakukan. Tapi justru Allah tambah lagi karena kesungguhan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa contoh tauladan di dalam masalah ini? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Di mana mereka jatuh kepada kejelekan yang mengerikan, kekufuran, bahkan hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan dulu di masa jahiliyah juga ada amalan-amalan baik yang mereka lakukan, itu tetap kembali, ya. Kemudian dengan taubat daripada kufurnya ini tadi, Allah angkat derajat mereka, Allah tambah lagi derajat mereka. Bahkan Allah jadikan sebagai sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in, bahkan Allah, ya, pastikan mereka menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala karena taubat nasuha dari kekufuran yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, fa idza azamat at-taubah, maka jika taubatnya itu dibangun di atas tekad yang kuat, wa sahhat, dan taubatnya dibangun di atas taubat yang benar, wa nasha'at min shamimil qalbi, dan taubatnya itu ya dibangun, dimunculkan dari lubuk hati yang paling dalam, ahraqat ma marrat alaihi min as-sayyi'at, maka akan membakar, ya, semua kesalahan-kesalahan yang telah lalu, barakallahu fikum, yang pernah dia lakukan. Masya Allah, ya, hatta ka'annaha lam yakun, seakan-akan kesalahan itu tidak pernah terjadi. Kesalahan itu akan belum pernah terjadi. Sebabkan karena apa? Prinsipnya banyaknya kebaikan yang dilakukan dan taubatan nasuha yang dia amalkan. Barakallahu fikum. Ini syaratnya, ini kaidahnya yang harus kita perhatikan, yang harus menjadi koreksi dalam setiap amalan kita, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fa'in at-ta'iba min dhanbi kaman la dhanba lahu, ya, maka apabila seseorang itu yang mana dia bertaubat dari dosanya, itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah, ya. Sehingga tergambarkan mana pendapat yang rajih yang diambil oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya, beliau membangun di atas dua kaidah. Kaidah yang pertama, dilihat, ditinjau amalan mana yang lebih banyak yang dominan dalam kehidupannya, amalan solehkah atau amalan kejelekankah. Kemudian syarat yang kedua, kaidah yang kedua yang dibangun oleh beliau rahimahullah adalah syaratnya harus dengan taubat dan nasuha. Sehingga ketika dua syarat ini terkumpulkan pada seorang hamba, maka semua amalan kebaikan yang pernah dia lakukan, amalan kejelekan yang pernah dia lakukan akan mengembalikan, akan kembali kepada dirinya, pahalanya terus akan mengalir kepada dirinya ketika dia sudah terkumpulkan dua syarat ini. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, sekarang dalilnya, ya, tentunya Imam Al-Qayyim membangun semua pendapatnya bukan tanpa dalil, bukan dengan akal dan perasaan. Beliau membawakan hujjah dalilnya. Barakallahu fikum. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah,
Waqad sa'ala Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh Hakim ibn Hizam, sahabat yang muda Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an itaqatin wa silatin wa birrin fa'alahu fi syirki. Seorang hamba yang dulu ketika dalam keadaan musyrik, dalam keadaan syirik, dia membangun sebuah amalan, dia suka memerdekakan budak. Kemudian seorang hamba ini dia menjaga silaturahmi, menjaga hubungan silaturahim kepada keluarganya. Kemudian seorang hamba ini dia melakukan kebajikan, berbakti kepada kedua orang tua, melakukan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan, tapi dia melakukannya ini ketika dalam keadaan syirik. Maka yang ditanyakan oleh Hakim bin Hizam, hal yuthabu alaih, apakah pahala itu ataupun amalan kebaikan itu pahalanya akan tetap kembali kepada si fulan ini, kepada hamba ini ketika dia masuk Islam tentunya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dirinya menjawab pertanyaan tersebut, aslamta ala ma aslafta min khairin. Kata Nabi SAW, kamu telah berislam. Kamu telah berislam. Maka ketika kamu telah berislam, kamu akan mendapatkan apa yang dulu pernah kamu lakukan daripada kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Masya Allah. Ini dalilnya, pondasinya yang dibangun oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Hadis ini dilakukan oleh Imam Bukhari dalam kitab zakat, dalam bab yang sedekah fi syirk, dalam orang yang bersedekah dalam keadaan syirik kemudian dia berislam. Demikian pula diriwayatkan oleh Muslim dalam kitabul iman. Dari hadis Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, pendapat yang rajih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berdasarkan hadis ini, seorang yang murtad ataupun seorang yang dulu dalam keadaan kufur, dia banyak melakukan amalan soleh, dan amalan soleh tentunya dilakukan dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berislam, apakah amalannya akan kembali ataupun pahala dari amalan kebaikan tersebut akan tetap mengikutinya dalam di atas keislamannya, atau dia harus mengulang lagi dengan pahala amalan-amalan baru? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau telah berislam, maka amalanmu yang dulu tetap akan mengikuti pahalanya, amalan-amalan kebaikanmu yang dahulu tetap akan mengikutimu dalam keadaan kamu dalam Islam. Artinya pahala amalan-amalan kebaikan yang dulu telah dilakukan tetap terbawa, tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan-amalan kebaikan, menambah amalan kebaikannya di atas keislamannya. Barakallahu fikum. Inilah yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, yang semoga tujuan daripada disampaikan ini oleh Imam Al-Qayyim adalah satu, agar kita termotivasi untuk memperbanyak amalan saleh, agar yang mendominasi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah amalan saleh. Ini faedah yang bisa kita petik dari sini. Kemudian barakallahu fikum, jangan pernah menganggap remeh yang namanya amalan taubat, karena amalan taubat yang nasuha adalah amalan yang akan membantu kita untuk tetap menyelamatkan amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan itu. Tetap akan menyelamatkan, bahkan Allah angkat derajat kita kalau kita terus berada di atas taubatan nasuha tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari sini adalah kita selalu mengoreksi diri, menjaga hati agar amalan anggota badan ini tidak rusak dengan amalan-amalan hati yang mampu merusaknya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat, bagaimana Al-Imam Ibn Al-Qayyim, seorang ulama Ar-Rabbani, yang memberikan metode cara memahamkan mad'unya, murid-muridnya,
bagaimana cara mengambil sebuah hukum, beristinbat dalam sebuah hukum. Beliau sampai yang pertama tariqahnya, beliau paparkan dulu pendapat para ulama yang ada khilaf di dalamnya. Kemudian beliau cari mana pendapat yang rajih dengan kesungguh-sungguhan tentunya. Kemudian akhirnya beliau menyampaikan pendapat yang rajih tersebut dan beliau sampaikan dalil-dalilnya. Barakallahu fikum. Ya. Sebenarnya mudah. Kalau hanya langsung saja Imam Al-Qayyim langsung menyebutkan dari ini selesai masalah sebenarnya. Tapi yang namanya tarbiyah, yang namanya mendidik, ya, itu harus dibangun dulu di atas pemahaman, di atas gambaran-gambaran kasus-kasus. Harus dinampakkan dulu kasus-kasusnya, harus dinampakkan dulu khilaf-khilafnya, baru nanti, ya, dikeluarkan dalilnya. Barakallahu fikum. Ya, mungkin kalau sebatas pertanyaan, bukan dalam bentuk, ya, kegiatan belajar mengajar seperti ini, KBM seperti ini. Misalnya ada seorang meminta, bagaimana Ustaz hukumnya ini dan itu? Ya secara ringkas, karena tidak butuh, khawatir butuh waktu yang panjang, labas. Ya, misal ada soal wal jawab yang ringkas, langsung bawakan dalil ini. Ketika ada pertanyaan seperti ini, enggak masalah. Tapi yang namanya tarbiyah itu berbeda, ya, dengan fatwa yang sifatnya ringkas. Yang namanya tarbiyah, sebagaimana dilakukan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau betul-betul memaparkan, mengajak kita berpikir, mengajak membuka, ya, wawasan kita, keilmuan kita, melihat gambaran kasus yang ada, melihat khilaf yang ada, maka kemudian mengajak kita untuk mempelajari kaidah-kaidah yang sudah dibangun, yang sudah dibahas sebelumnya, dan kemudian barulah diambil hukum yang mana yang rajih. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, memang ini pelajaran yang baru ya bagi kita. Barakallahu fikum. Ya, berbeda mungkin dengan pelajaran-pelajaran sering kita pelajari seperti, ya, pelajaran, ya, kutubnya Syekh Muhammad bin Wahab yang mungkin yang harus terus kita merojaah. Barakallahu fikum. Ya, dan ini juga, ya, pelajaran yang baru bagi kami pribadi, ya, yang semoga juga bisa memberikan manfaat kepada kita semua, membuka wawasan luas bagi kita. Dan ini di murojaah, bukan hanya di majlis ini selesai sudah. Karena ini, ya, betul-betul kita diajak untuk, ya, berpikir, bukan menerima mentah-mentah, menerima yang sudah jadi, tidak. Tapi diajak berpikir, sehingga dengan yang seperti ini lebih mengenal, lebih lengket, lebih kuat dalam memberikan fatwa, dalam memberikan jawaban. Barakallahu fikum, berpegang dalam jawaban tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan penyampaian, kesalahan dalam mungkin kesalahan dalam pengambilan bahasa, dalam menerjemahkan, ini kesalahan dari kami pribadi, dari syaitan. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naktafi bihadzal miqdar. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.